Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di dalam apa yang berhubungan dengan kewajiban puasa. Dijelaskan di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam buku yang kita pelajari, yaitu penulis telah menjelaskan bahwasanya shaum Ramadan termasuk satu di antara rukun Islam yang 5. Jadi kita semua harus Islam, dan dalam Islam harus saumu Ramadan, harus saumu Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan itu datar atau menanjak? Menanjak ya. Gimana menanjaknya? Nahan nafsu kan, nanjak ya, ngos-ngosan gitu ya. Kalau ngikutin nafsu namanya biasa-biasa aja. Lah pilih nanjak apa pilih turun? Pilih nanjak apa pilih turun? Ya pilih nanjak yang benar. Apa yang benar? Islam itu menanjak tapi benar, kan itu. Menanjak yang benar, menanjak yang sampai kepada tujuan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hubungannya dengan kewajiban puasa Ramadan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh pensyarah bahwasanya kewajiban puasa ini Nabi kita Muhammad SAW puasa berapa Ramadan? 9 ya. Tis'a Ramadhanat ya. Tis'a Ramadhanat ya, 9 kali Ramadan. Tanggal tahun kedua sampai tahun 10. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaitannya dengan hal ini ya, dengan pelaksanaan puasa Ramadan yang kita melakukannya harus sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud kita semua bersaksi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita mempelajari ajaran beliau dalam membina umatnya puasa Ramadan. Diterangkan oleh penulis mempelajari hal itu, as-saumu faridatun ala kulli muslimin balighin aqilin. Ya. Saum Ramadan itu adalah fardu atas setiap muslim yang baligh dan berakal. 3 ya, muslim, baligh, berakal. Lalu pensyarah menambahkan 2, yaitu muslim, baligh, aqil, mustati'. Terus salimin minal mawani. Ya, ini nanti wajibnya saum. Kalau dia muslim, baligh, aqil, mustati', salim minal mawani. Di Islam dewasa, berakal, mampu, dan selamat dari halangan. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diterangkan di dalam penjelasannya, yang pertama apa? Muslim. Puasa itu pelakunya wajib Islam dulu. Wajib Islam. Ya, wajib masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya,
Dua kalimat syahadat. Maka berkaitan dengan itu ya ta'allaqu bihi, berkaitan dengannya berarti puasa itu la yajibu as-saumu alal kafir. Jadi puasa tidak wajib atas orang kafir. Ingat, jangan salah paham. Apa makna puasa tidak wajib atas orang kafir? Maknanya jangan salah paham. Berarti penak kafir puasa orang wajib, jangan gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu makna yang seenaknya, makna yang keliru, bukan begitu maknanya. Maknanya adalah di sini tidak wajib artinya annahu la yutalabu bihi hala kufri wa la yasihhu minhu. Nah gitu. Wa la yuradu bidzalika annahu ghairu mukhatabin bihi lima taqarrara annal kuffara mukhatabuna bisyariati kulliha. Jadi maknanya la yajibu shaumu al kafir artinya puasa itu ya, bagi orang kafir dalam keadaan kekafirannya dia tidak sah, ya kan? Dia nggak dituntut, memang dia tidak sah bila puasa. Bukanlah maksudnya orang kafir itu tidak termasuk berkewajiban puasa, karena orang kafir pun dia berkewajiban puasa semuanya kan gitu. Tapi dikatakan nggak wajib di sini supaya dia Islam dulu sehingga nanti puasanya sah. Ya, sehingga puasanya menjadi apa? Menjadi sah, nah gitu. Ya itu maksudnya la yajibu shaumu alal kafir. Sebagaimana puasa itu tidak wajib atas anak kecil, karena puasa itu harus muslimin balik. Nek ngono cilik wae terus. Nek iso silahkan. Siapa yang bisa kecil terus, enggak bisa gede. Kecil terus nanti kalau apa tinggal Pak minta uang, rasa kerja. Ya enggak bisa ya kan? Usia selalu bertambah. Manusia itu ciptaan Allah, hamba dia Ta'ala harus tunduk kepada Allah. Secara hukum alam pasti tunduk. Ya kalau aku loh jadi ini tidak terus, nah ini ora iso. Pasti dewasa, pasti besar. Jadi kita pasti tunduk ke hukum Allah secara hukum alam. Tiap tahun tambah setahun, ya kan itu. Maka itu wajibnya kita tunduk kepada Islam, kepada hukum syar'i, sebagaimana kita nggak mungkin tidak tunduk kepada hukum kauni, ya kan. Pasti tunduk ke hukum alam kan itu. Nah, juga puasa itu wajib kalau dia balighin, dia bulugh. Berarti apa? Berarti as-shaghir la yajibu alaihi as-shaum. Jadi anak kecil yang belum balik, puasa itu tidak wajib atasnya hatta yablugha, sampai dia balik. Kapan balik? Balik punya 3 alamat. 3 alamat. Yang pertama, bulughu khamsa asyrota sanatan, sampai usia 15 tahun. Ini nikmat ya. Jadi kita bisa hidup sampai 15 tahun, alhamdulillah itu. Kalau ini yang hadir semua kayaknya udah melampaui ini. Ya, semua udah lewat 15 tahun. Kalau saya masih enggak balita. Udah enggak balita lagi, sudah tidak di bawah 50 tahun ya. Sudah di atas 50 tahun. Yang pertama 15 tahun, khamsa asyrota sana. Yang kedua inbatul anah. Jadi apa itu sya'rul kubul? Sya'rul kubul maksudnya. Jadi dikubul ya, kubul itu ya kemaluan bagian depan ya kan gitu. Itu ada rambut, itu namanya apa?
anak itu sudah tumbuh kayak gitu. Nah, kalau orang itu kalau dewasa rasa menumbuhkan itu wis tumbuh. Enggak usah kasih obat itu sudah tumbuh. Tanpa cek ya, udah yakin saya. Ya kan, nggak cek ya, udah semua tumbuh kan gitu. Apa itu nggak nampak tapi aku yakin itu semuanya tumbuh itu. Itu dewasa berarti ya, dewasa. Jangan nyoba ngecek ya boleh ya. Itu aurat ya kan. Itu berarti udah dewasa. Yang tahu kita masing-masing. Oh, udah ada rambutnya berarti balik. Itu nanti kan nanti balik nah, gitu. Walaupun belum 15 tahun ya kan, belum 15 tahun kalau udah muncul rambutnya gitu. Orang kayak adike ya toh, kalau nggak kayak demben itu ada rambutnya kan, berarti balik ya gitu, berarti balik. Yang ketiga ya nuzulul mani. Dia ini anak, dia ada mani. Keluar turun sperma. Ya. Spermanya turun, jadi keluar sperma. Entah itu dengan mimpi maupun dengan cara yang lain ya. Bila memang dia sudah keluar spermanya dengan mimpi ya ataupun dengan cara yang lainnya, maka dia namanya apa? Dewasa. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tambah yang keempat. Apa yang keempat? Nuzulu damil haid ya. Muncul atau turun keluar darah haid. Ini jadi kalau belum ada salah satu dari 3 atau 4 ini, maka anak itu belum wajib puasa. Namun demikian, bila berpuasa itu namanya takdib, ya, pendidikan. Di pendidikan, bahwasanya termasuk jalan mendidik anak secara syar'i. Nah, termasuk jalan mendidik anak secara syar'i. Itu adalah apa? Memerintahkan anak kecil untuk puasa. Ya, anak itu diperintahkan puasa, itu termasuk at-ta'dibi asy-syar'i. Itu masuk pendidikan secara syar'i. Memang Nabi kita Muhammad mengajarkan hal tersebut di syar'i ya, kita kata dididik untuk itu. Tapi ada syaratnya ya sesuai kemampuan, tidak membahayakan ya kan, enggak membahayakan. Tujuannya supaya nanti anak itu terbiasa puasa, terbiasa baik ya kan, terbiasa jadi orang yang baik karena puasa itu baik. Dan supaya dia kenal dengan puasa, jangan sampai enggak kenal puasa, enggak kenal masjid ya toh, enggak kenal mushaf Al-Qur'an. Enggak kenal apa itu syahadat, jangan gitu kan itu. Kenalkan ya kan itu. Karena dia kenal dan damai ya kan itu. Damai agar enggak ingkar dengan puasa. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi anhum yaf'aluna dzalika bisigharihim, sebagaimana para sahabat dahulu mereka melakukan hal itu terhadap anak-anak kecil mereka. Itu yang kedua. Apa yang ketiga ya, kawan? Berakal. Jadi kalau nggak berakal berarti tidak wajib. Jadi kita ya jangan nggak muslim, jangan anak, terus yo jangan tidak berakal. Walaupun nggak wajib puasa, ini pilih berakal. Ya kan? Pilih berakal, tapi tadi alhamdulillah ada jalan menuju Allah. Apa itu? Siam, ya kan? Siam Ramadan atau Islam yang di antara rukunnya adalah siamu Ramadan. Ini agama yang hanif ya kan? Agama yang lurus. Agama yang lurus itu ya kawan. Adapun kalau fakidul akli, kalau orang yang kehilangan akal karena sakit gila ya kan, karena gila. Ya atau ada kerusakan di otaknya atau semisalnya yang membuat dia akalnya hilang, maka orang yang seperti itu puasa atasnya tidak wajib. Puasa atasnya tidak wajib.
Juga termasuk hal jenis ini, jenis hilangnya akal itu pikun. Pikun, tapi nggak semua orang tua pikun kan? Nggak semua orang tua pikun. Ini orang tua yang pikun. Kalau kita pilih nggak pikun juga nanti. Kita pilih tidak pikun. Apa doanya agar nggak pikun? Allahumma ini a'udzubika an a'uda ila ardalil umuri. Ya gitu. Allahumma ini a'udzubika an a'uda ila ardalil umuri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kembali lagi seperti dulu tidak berakal, ya kan? Anak kecil belum berakal, kan gitu. Nah, kalau kita pengen bapak ibu kita juga nggak pikun, ya doakan, ya kan? Doakan, ya kan gitu. Allahumma ini u'idu abi wa ummi, kan gitu kan? Ayyauda ila ardalil umuri. Ya Allah, aku mencarikan perlindungan kepadamu, ibu atau bapakku atau keduanya, dari keduanya kembali ke usia kanak-kanak lagi, ya kan? Pikun gitu. Demikian kita ya berusaha berdoa, ya kan? Kita berdoa. Ya, kita ya jangan sampai umur itu ini ora ngerti apa-apa pikun, ya kan? Di puasa pun ora wajib. Jadi kita tambah umur tapi nggak tambah amal, ya kan? Hanya tambah umur toh. Nah, kita kan nggak bagus. Bukan ya tambah umur dan tambah amal. Dia usia tua tapi selalu berkewajiban puasa, nggak pikun gitu ya. Bismillah. Itu bismillah ya. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dia sampai seperti itu, sampai dia pikun ya toh, ya maka puasa itu tidak wajib atasnya, juga tidak wajib fidyah, walaid tidak wajib fidyah juga. Karena enggak ada fidyah, ya karena enggak ada tempat untuk diwajibkan, wong dia enggak punya akal kan, dia enggak punya akal. Nah itu tiga yang pertama dari matan ya. Kemudian tambahan dari pensyarah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu wajibnya juga bagi yang mustati', bagi yang mampu. Nah kalau nggak mampu, walaupun dia muslim, walaupun dia balik, walaupun dia akil, tapi dia sakit. Nah, ini sakit yang dia memang tidak mampu puasa, maka Ramadan itu tidak wajib atasnya. Atau sakit terus, nanti dia bayar fidyah, atau nanti akan datang pembahasannya di pasal yang ke-3 ya. 3 atau 4 tadi? 3 ya. 3 ya, pasal 3. Yang kelima yaitu harus juga selamat dari mawani. Dia muslim, dia balik, dia akil, dia mampu, tapi ada mawani. Apa itu? Haid, nifas, ya kan itu kan? Haid yang gitu. Dia kan sebetulnya kan mampu. Dia juga muslimah. Dia juga berakal. Pasti balik. Oh ya kan, hanya balik toh. Nah, itu. Tapi enggak boleh ya kan? Tidak wajib. Nah, dia enggak wajib puasa di waktu ada halangan, tapi ini wajib mengganti juga akan nanti datang keterangannya ya kan itu kan, karena adanya penghalang kan itu, keluarnya darah haid atau nifas ya. Rampung pasal yang pertama, sekarang yang kedua ya. Bismillah. Qaulan mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-Fasl Tsani fi hikami syami wa fawaidihi. Pasal yang kedua di dalam hikmah-hikmah puasa dan faedah-faedahnya. Min asma'illah ta'ala al-hakim wal hakimu man ittasafa bil hikmati
wal hikmatu itqanul umuri wa wad'uha fi mawadhi'iha wa muqtada hadzal ismi min asma'ihi ta'ala anna kullaman khalaqallahu ta'ala aw syara'ahu wa huwa li hikmatin balighatin alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Dan Al-Hakim itu yang bersifat dengan hikmah. Dan hikmah itu adalah menyesuaikan permasalahan, mengokohkan permasalahan-permasalahan, urusan-urusan, dan menempatkannya pada tempatnya. Dan konsekuensi dari nama ini yang mana itu adalah dari nama-nama Allah Ta'ala, bahwasanya setiap yang Allah Ta'ala ciptakan atau Allah Ta'ala syariatkan, maka hal itu adalah untuk hikmah yang balik, hikmah yang sangat dalam, hikmah yang sangat dalam, mengetahuinya orang yang mengetahuinya dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahuinya. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, pasal yang ke-2, sarahnya halaman 17 ya, ini ya. Sarahnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh pensyarah di sini bahwasanya penulis rahimahullahu ta'ala di pasal yang kedua ini menerangkan hikmah puasa, hikmah puasa gitu. Dimana setiap perkara syar'i itu pasti ada hikmah. Juga jadi apa dalam matan, juga perkara yang kauni yang Allah ciptakan pasti ada hikmah di dalam Ta'ala menciptakan semua perkara kauni di alam semesta ini. Ya, contoh aja misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu siang yang mudah gitu. Siang itu ciptaan Allah atau bukan? Ya kan? Ciptaan Allah, tentu Allah menciptakan siang itu ada hikmahnya. Ya kan, kita saja mungkin beli ini di manapun nggak bayar di kantongan tau gitu, kok terus metu bayar mana lebih kira-kira. Dikejar lah ya kan, dilaporkan gitu, orang bayar gitu kan, ditangkap kan itu. Nah itu ditangkap. Kenapa itu ini dijual untuk dibayar, ada hikmahnya apa? Ada tempatnya ini, kalau bawa harus bayar. Orang ada yang lebih lagi pecah ganti yang itu. Ya kan itu kan belum memakai. Nah ada apa kita memakai siang. Antum kamu udah memakai siang berapa tahun? Banyak kamu pakai siang. 37 tahun ya kamu pakai siang. Hah? Perang berapa? Ya wes. Masyaallah masih muda. Ya. Yang pasti kau memakai siang sama dengan memakai bumi. Sama juga memakai bumi. Ya kan? Kau bisa nggak pakai bumi? Nggak bisa. Terus kamu dengan bumi pernah bayar enggak? Nggak pernah bayar. Ngapain? Kemana bayar ke bumi? Pajak tanah bukan itu. Itu bukan. Itu yang kau kasih uang nggak menciptakan bumi itu. Itu bukan maksudnya, karena itu yang kau kasih pembayaran pajak tanah itu dia nggak pencipta tanah, dia hanya mengatur di situ ya kan. Ya. Yang pasti kita tidak boleh meremehkan bumi, karena kita nggak pernah bisa tidak memakai bumi, namun juga jangan menyembah bumi. Walaupun bumi selalu berbuat baik kepada kita dan nggak minta bayaran, kita nggak boleh menyembah bumi, nggak boleh kan?
Berarti bumi diapakan hikmahnya bumi? Berarti apa hikmahnya bumi? Supaya kita bisa hikmah menempatkan di tempatnya. Menyembah nggak boleh, nggak nganggep juga nggak mungkin. Wong kita tiap hari di atas bumi kok nggak mungkin. Itu semuanya butuh bumi. Sembah nggak boleh. Berarti diapakan bumi berarti? Diapakan bumi. Yang tengah-tengah apa? Hah? Dijadikan, Masya Allah ya, dijadikan tempat untuk beribadah. Ya gitu. Jadi bumi harus dijadikan tempat beribadah, tapi itu masih keliru sedikit. Karena kalau dijadikan beribadah itu nanti masih salah menyembahnya. Pertama dijadikan dalil dulu bumi itu. Di bumi dijadikan dalil, dijadikan apa? Alamat keagungan penciptanya. Gitu. Dijadikan alamat, dijadikan dalil, alamat keagungan penciptanya. Kemudian di bumi itu kita menyembah kepada sang pencipta, begitu. Jangan menyembah bumi, jangan nggak menganggap bumi itu sesuatu yang penting bagi semua hamba, karena faktanya semua membutuhkan bumi. Jadi itu artinya Allah menciptakan bumi ada hikmahnya, dan pasti hikmah. Apa hikmah dari apa hikmahnya? Jangan disembah, jangan diremehkan, jangan sekali kau meremehkan bumi. Gak boleh kemakil kamu loh. Bumi tak idak kowe, enggak boleh. Sombong kamu enggak boleh. Bumi kamu jadi bumi marah, kamu telan bumi kamu mampus. Enggak bisa. Ya kan gitu. Enggak boleh. Harus ditempatkan pada tempatnya supaya hikmah. Apa hikmahnya? Bumi jadikan alamat, jadikan bukti tanda kebesaran dan keagungan sang penciptanya, kemudian kepadanya haruslah manusia beribadah semata-mata tanpa mensekutukannya, kan gitu. Itu hikmah Allah menciptakan bumi. Jadi apapun yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Jangan sampai pakai bumi terus, bahkan serakah kepada bumi tapi nggak ngerti keagungan yang menciptakan. Bumi ini ombo ini tidak ada yang dipakai untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kan itu kan demikian. Kita nggak punya bumi pun cukup punya jalan ya kan, pun ke masjid sholat ya kan itu. Nggak punya jalan, nggak punya masjid, cuman numpang jalan dan numpang masjid sholat ya kan itu. Apalagi punya ya kan, apalagi punya, makanya rumah jadikan tempat sholat sunnah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua ada hikmahnya. Demikian juga puasa yang itu disyariatkan oleh Allah, pasti juga demi suatu hikmah. Juga semua perkara syar'i termasuk puasa pasti mustamilun ala hikamin, mengandung beragam hikmah itu dalam rangka menempatkan pada tempatnya, ya kan? Dalam rangka itu, dalam rangka apa tadi hikmah tadi? Itqanu al-umuri, apa ya? Itqanu al-umuri, terus wa wad'uha fi mawadhi'iha, ya kan itu. Berarti mengokohkan segala perkara dan menempatkan pada tempatnya, jangan salah tempat, ya kan? Tempatnya bumi apa? Tempatnya bumi dijadikan dalil, dijadikan bukti keagungan sang penciptanya. Tempatnya bumi bukan disembah, tempatnya bumi bukan dibiarkan begitu saja dipakai oleh manusia, kan itu kan. Kita harus hikmah. Demikian juga puasa. Kama anna kulla nahyin syar'in fahuwa mustamilun ala hikamin. Demikian juga semua larangan, kenapa dilarang? Demi suatu hikmah, ya kan? Demi suatu hikmah. Akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Wal mutaqaddimuna yushiruna ghaliban ilal hikami bismil maqasid. Para mutaqaddimun mengisyaratkan kata hikmah dengan lafaz al-maqasid. Al-maqasid wa hiya imma maqasidun 'amah lil ahkam, maksud secara umum suatu hukum, wa imma maqasidun khassah min kulli ibadatin bi aina, mungkin maksud secara khusus di tiap-tiap macam ibadah. Wa qad sannafa Abu Muhammadin Ibnu Abis Salam kitab ismuhu Maqasidus Shaum. Ada Maqasidus Shaum ya. Yuk lanjut ikhwah, hikmah shaum. Halaman 15 yuk. Walisyamil ladzi syara'ahu Allahu wa faradahu ala ibadihi hikamun azimatun wa faidu jammatun. Famin hikami syami annahu ibadatun yataqarrabu bihal abdu ila rabbih bitarki masbubatihi al-majbuli ala mahabbatiha min ta'amin wa syarabin wa nikahin liyanala bidzalika ridha rabbih wal fauza bidaril karomatihi fayatabayyanu bidzalika itharuhu li mahbubati rabbih ala mahbubati nafsihi waliddaril akhirati ala dunya. Dan puasa yang Allah Ta'ala syariatkan dan fardukan atas hamba-hambanya memiliki hikmah yang agung dan faedah-faedah yang banyak. Dan salah satu hikmah puasa, bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang dengannya seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan meninggalkan sesuatu yang hamba itu cintai, yang hamba itu bertabiat dengannya itu adalah dari makanan, minuman, dan juga nikah. Untuk mendapatkan hal itu, dengan hal itu seorang hamba itu untuk mendapatkan ridho Rabb-nya dan kemenangan, dan dengan kemenangan di negeri yang mulia, maka jelas dengan itu seorang hamba itu dengan puasa itu menjadi gamblang. Maka dengan puasa itu menjadi gamblang seorang hamba itu mendahulukan apa yang diinginkan atau dicintai oleh Rabb-nya atas apa yang dicintai oleh dirinya, daripada yang dicintai oleh dirinya sendiri. Daripada apa yang dicintai oleh dirinya sendiri untuk mendapatkan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ya, itu yang pertama. Ya, terus. Wa min hikami syami annahu sababun littaqwa idza qama as-shaimu biwajibi syamihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fas-shaimu ma'murun bittaqwallahi 'azza wa jalla wa hiya imtithalu amrihi wa ijtinabu nahyihi wa dzalika huwal maqsudu al-'adhamu bisyami al-'azim bisyami wa laysa al-maqsudu taqdib as-shaimi bi tarkil akli wasyurbi wa nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dan termasuk hikmah puasa, bahwasanya puasa itu adalah sebab untuk bertakwa. Apabila seorang yang puasa itu mengerjakan kewajiban puasanya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka seorang yang berpuasa itu diperintahkan untuk takwa kepada Allah Ta'ala, dan dia takwa itu adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan demikian itu adalah maksud tujuan yang agung disyariatkannya puasa itu. Bukanlah maksud
disyariatkannya puasa itu sebagai takdzib, menyiksa. penyiksaan bagi orang yang berpuasa dengan meninggalkan makanan dan minuman dan juga nikah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan melakukannya, dan dia itu jahlah, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan apa yang dia itu meninggalkannya itu dari makanan dan minuman. Terus Qaulu zuri kullu muharramin minal kadhibi wal ghibah wasyatmi wa ghairiha minal a'mali al muharramah wal amal bizuri al amalu bi kulli fi'lin muharramin minal udwani 'alan nas bil khiyanatin wa ghashin wa darbil abdani wa akhdil amwali wa nahwiha wa yadkhulu fihi al istima'u ila ma yahrumul istima'u ilaihim minal aghani al muharramah wal ma'azibi wa hiya alatul lahwi wa jahla wal jahla huwa safahu wa huwa mujanabat rusydi fil qawli wal amal. Ya. Terus makna qaulu zur adalah makna qaulu zur adalah setiap yang diharamkan, perkataan yang diharamkan seperti bohong, ghibah, mencela atau selainnya dari amal-amal yang diharamkan. Dan mengamal al-amal bizur adalah amal melakukan setiap pekerjaan yang haram, seperti permusuhan kepada manusia, khianat, menipu, memukul anggota badan atau mengambil harta atau selainnya. Maka masuk dalam hal tersebut masuk di dalamnya itu al-istima' mendengarkan apa yang diharamkan untuk didengar, seperti lagu-lagu ya. Lagu-lagu yaitu juga alat musik. Lagu-lagu yang diharamkan dan alatnya yaitu adalah alat musik. Wal jahla adalah kebodohan, dan dia bertentangan dengan menjauhi petunjuk, jauh dari kelurusan, jauh dari petunjuk di dalam perkataan dan perbuatan. Ya, terus fa idza tamashsha as-shaimu bimaqtada hadhil ayati wal hadithi kana as-siyamu tarbiyata nafsihi wa tahdhiba akhlaqihi wa istiqamata sulukihi wa lam yakhruj syahru ramadhana illa wa qad ta'athara ta'assuran balighan yadharu fi nafsihi wa akhlaqihi wa sulukihi. Maka tatkala seorang hamba itu melalui atau berjalan dengan konsekuensi dari ayat ini dan hadis ini, maka puasanya itu adalah menjadi tarbiyah bagi dirinya, dan juga untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya dan untuk istiqomah di dalamnya, dan tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali sungguh telah berbekas dengan bekas yang dalam yang nampak di dalam dirinya, di akhlaknya dan di jalannya. Ya, di sini diterangkan apabila as-shaim tamasya bi muqtada hadil ayat wal hadis. Jadi kalau orang yang berpuasa itu memang dia mengamalkan ini ayat, ini hadis gitu kan. Tamasya bersama-sama, seiring berjalan, dia enggak bertentangan dengan, enggak berseberangan dengan ayat dan hadis, niscaya puasanya itu apa? Menjadi tarbiyatan nafsi. Niscaya puasa itu adalah menumbuhkan jiwanya. Jadi kita kan semua ya bagaimana jiwa kita kan tumbuh kan gitu. Jiwa kita tumbuh, jangan sampai jiwanya enggak tumbuh. Jangan sampai nanam padi raiso kan, jangan sampai kan, harus jiwanya tumbuh. Itu jiwa kita harus tumbuh.
Dan juga kita harus tahdziba akhlaki. Puasa itu akan mentahdzib. Apa tadi artinya? Itu menjernihkan. Ya, mentahdzib itu memangkas apa yang tidak baik. Memangkas apa yang enggak baik dari akhlak, kan gitu. Dari akhlak. Nah, itu memang kalau kita tambah gede itu kan memang ya ikut muncul apakah itu sombong, apakah itu ujub, kan memang ikut tumbuh, ya kan? Ikut ada kan itu. Kalau antum tidur aja kan nggak pernah riak. Betul nggak itu? Ya kamu pamer pun ya nggak ada yang memuji kamu. Aku itu setahun tidur terus. Itu gak ada yang memuji kamu, walaupun apa-apa gak ada yang memuji kamu. Tapi beda kalau kamu itu, saya itu bapak yang lakukan itu ya, itu kan akan muncul itu, akan ada yang memuji dan itu bisa untuk sebab mencari pujian. Nah, sehingga kita perlu puasa sehingga akan mentahdziba akhlak, akan memangkas, membuang apa yang ikut tumbuh yang nggak baik. Layaknya menanam padi, rumput ikut tumbuh. Makanya ya kan, nanam padi ada rumputnya mesti. Nanam rumput nggak ada padi. Ya kan gitu. Makanya nanam tidur nggak ada ria, nanam ibadah ada ria, kan gitu. Kan demikian. Berarti bentar ria rasa ibadah. Nah, nggak boleh, salah juga itu nanti kalau gitu kan, nggak boleh demikian. Kita harus ibadah, tapi bagaimana mentahdzib apa yang ikut tumbuh yang nggak diinginkan, itu nanti dipangkas. Itu udah sunatullah, kata padi pun ya ada rumputnya, jangan sampai nggak nanam padi bin ramatun, yang orang mangan. Itu ikhwah ya, itu. Jadi memang begitu, ada tahdzibah akhlakihi. Sehingga kalau sudah ada tumbuh disiangi kotorannya akan istiqomah sulukihi, tumbuhnya akan lurus. Nanti jiwa kita tumbuhnya akan bagus gitu. Tumbuhnya akan bagus. Kalau tumbuhnya bagus nanti panen, sehingga Ramadan belum keluar, Ramadan belum habis, sungguh betul-betul sudah sangat mempengaruhi dalam diri dan jiwa orang itu dengan pertumbuhan yang sangat dahsyat. Dalam tumbuhnya jiwanya tanggung jawab, tumbuhnya akhlaknya tawadhu, tidak mencari pujian, dan betul-betul dia lurus dalam bertutur kata. Kan itu ya, bertindak. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam syarah disebutkan oleh pensarah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah puasa. Hikmah puasa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang dengan puasa itu hamba berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Ya gitu. Di semua kita kan diberi jalan. Tanpa jalan tidak bisa sampai. Apalagi kepada Allah wajib ada jalan. Jadi kalau kamu mau pulang ke rumah, nggak ada jalan, nggak bisa pulang. Akhirnya tidur sini dulu, nginep. Kenapa? Jalannya buntu, semuanya nggak ada. Itu. Nah, itu cuma ke rumah. Kalau kita kepada Allah ada jalan. Nah, apa jalannya di sini? Puasa. Puasa itu adalah dengannya hamba mendekatkan diri, berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan namanya. Jadi puasa itu jalan. Apa berjalannya? Kan kamu nanti pulang lewat jalan. Terus kamu harus berjalan ya toh. Ke rumah ada jalannya. Nah, kamu mogok ya nggak sampai rumah lah. Ya kan? Ke rumah ada jalannya. Tapi kamu nggak jalan, sampai rumah nggak? Ya nggak sampai kan gitu. Kepada ridhonya Allah ada jalan. Apa jalannya?
puasa. Apa berjalannya? Berjalannya ini berjalannya. Kalau kamu pulang nanti ada jalannya. Apa berjalannya? Cering, starter dreng terus mangkat. Itu berjalannya gitu kan, naik sepeda motor kan itu. Sebenarnya berjalan. Jangan aku enggak Ustaz, aku naik motor. Itu berjalan namanya, memang begitu berjalannya. Ya gitu. Sebenarnya berjalannya menempuh jalan untuk pulang. Itu naik motor itu kan gitu. Nah, ini kita kepada Allah apa jalannya? Puasa. Berjalannya gimana? Bifat min nafsi an mahbubatiha. Dengan menyapih jiwa. Disapih sih ya. Sapih jiwanya. Disapih jiwanya dari perkara-perkara yang dicintai, yang memang jiwa itu tabiatnya cinta. Apa itu? Makan dan minum. Apalagi cinta istri. Itu juga kan? Itu sifatnya cinta kan itu. Tapi untuk siang Ramadan jiwanya disapih. Tahu gak sapih? Tahu sapih ya? Sapih itu bahasa Indonesia apa disapih itu? Sama ya, Indonesia ya? Tidak. Disapih itu kan, ya disapih dulu itu, disapih dulu. Kenapa menyapih jiwa? Karena taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan nyapih jiwa berarti apa ikhwah? Di sini ya dia berarti kosong dari mencintai apa yang dia cocoki. Tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Demi sebab mencintai yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maka dengan puasa Ramadan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan tadi apa? Sehingga menjadi jelas ya. Ya tabayyan, jelas dengan puasa itu beliau katakan orang itu mendahulukan apa? Nah gitu, mendahulukan kemauan nafsunya atau yang diinginkan oleh Tuhannya. Itu jelas itu. Ya kan akan fayatabayyan bidzalika isaruhu li mahbubati rabbi ala mahbubati nafsi. Gitu. Akan ketahuan. Kalau dia enggak puasa berarti selalu mendahulukan kemauan jiwanya. Ya. Memang sukanya apa? Males. Sukanya apa? Ngemil ya toh? Ngemil. Sukanya apa lagi? Pokoknya jajan. Wah, enak banget. Jajan dibayari kan seneng banget. Itu seneng banget juga gitu. Tapi itu kita harus puasa untuk bukti kita mendahulukan apa yang diridhoi oleh Allah karena Allah memerintahkan puasa. Dan bukti kita itu walaupun dunia kita rasakan manis, kita lihat hijau, tapi kita yakin akhirat lebih hijau dan manis, maka lebih mengutamakan akhirat yang mana kesananya dengan jalan puasa. Itu kan? Itu akan demikian, itu hikmahnya. Yang kedua, Pak ikhwah rahimani, yang kedua bahwasanya di dalam puasa itu menghasilkan takwa. Ya, dalam puasa itu menghasilkan takwa, la'allakum tattaqun. Nah, dalam puasa itu menghasilkan takwa. Dengan cara apa? Dengan cara kafun nafsi an ghayyiha. Dengan cara menahan jiwa kita dari ghaynya. Dari ghay apa? Ghay itu mengerti tapi enggak mengamalkan. Itu ghay ya kan. Dari ghaynya. Jadi emang jiwa itu begitu ya. Ngerti tapi sukanya males ya kan. Sukanya males. Tidak capek tapi apa? Istirahat. Itu. Enggak capek tapi istirahat. Sukanya begitu. Itu demikian. Sukanya itu tidak capek tapi istirahat. Bila perlu istirahat terus, itu suka.
Itu namanya marsina gitu. Jiwa itu demikian. Di gitu. Malas puasa. Enggak boleh begitu. Takwa itu menahan jiwa dari goinya. Wa zajriha an batiliha. Dan juga mencerca jiwa itu dari perkara-perkara yang jiwa itu batil. Memang jiwa itu macam yang batil. Jiwa itu gampang sekali menerima yang batil, gampang sekali menerima yang salah. Nah gitu. Jadi sifatnya jiwa itu kepada yang salah itu gampang menerima. Jadi jiwa itu ya gampang minta makan, juga gampang menerima yang batil. Apa yang batil jiwa itu gampang menerima. Ya itu semua ditahan, supaya apa nanti bisa tahbibiha ila ityanil hasanat wal istiksari supaya bisa memperbanyak kebaikan dan kebaikan. Nah gitu. Kayak juga nafsu kan gitu. Anak itu juga senengnya apa? Senengnya itu yang batil. Nek kon mangan sego langsung wegah. Nek sing batil-batil sing membahayakan kesehatan seneng. Kan itu contohnya anak kita itu contohnya gitu. Itu menerangkan jiwa kita yang ngono ki mau. Kaya anak dhewe kan. Nek kon mangan angel, nek kon jajan sing ora apik ra ndidit wae njaluk. Yang itu seneng senenge ra ndidit wae njaluk. Mergo apa? Seneng. Kudune kan wis kuwi ora apik, ra ndidit meneri. Kudune kan ngono to. Nek ora ngono nangis direwangi njaluk karena emang suka kebatilan kan itu. Suka sing ora sehat-sehat. Nek kayak sego kayak wis ambil wis masak nasi, wis ada sayur tempe. Geleng-geleng. Geleng-geleng. Itu artinya ngingetin orang tuanya, oh jiwaku yang ini gitu. Pak Nek sing elek-elek iki langsung oke bae, nek sing apik-apik ada dipaksa kaya anake, ada didulang. Jadi kita harus ngaji kan enek sing dulang to. Ngaji kan didulang ade kan. Didulang ade kan oh iya belum sing apik-apik kan itu. Ini jadi moro golek dulangan ini. Yang didulang. Didulang. Ya, ikhwah yang berbahagia, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ya. Oh, belum yang kedua, belum saya. Yang kedua tadi halaman berapa tadi? Dah tadi yang kedua tadi, udah habis ya tadi. Oh, belum ya. Sampai Oh ya ini. Menghasilkan takwa dengan cara jadi menzajar dari perkara yang batil dan bagaimana mencintai kepada kebaikan itu kan gitu. Sehingga dengan puasanya itu apa ya? Dia bisa jam'un nafsi alat ta'ah wa bu'diha anil maksiyah. Nah, dengan puasa nanti kita tuh bisa namanya menggandeng nafsu, menggandeng jiwa kita ini digandeng kemana? Untuk di atas ketaatan. Dan dijauhkan, ya kan, diamankan dari apa? Kemaksiatan. Inilah maksud yang paling besar dari puasa. Tentu itu. Memang orang nangis ya, kalau anaknya digandeng ya nangis. Arep diselamatkan kan? Biar gak ke tengah jalan digandeng malah nangis. Maunya kan icul, semaunya kan gitu. Nah, gitu juga. Padahal ini yang paling besar. Ini yang paling besar maksudnya puasa. Jadi puasa itu bukan apa? Bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, bukan. Puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi itu adalah penjelasan orang suka makan, orang suka minum, walaupun suka, tapi dia tinggalkan demi kebaikan, demi mendekatkan diri kepada Allah supaya takwa. Makanya puasa bukan sekedar meninggalkan makan minum, dan kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa namun tidak disertai meninggalkan qaulaz zur, tidak disertai meninggalkan al-amala bihi wal jahla,
kata Nabi, Allah tidak punya hajat di dalam dia walaupun meninggalkan makan dan minum. Luwe ramangan, ngelak ra ngombe, tapi tetap qaulazur al amala bihi wal jahla, itu Allah enggak punya hajah. Nah gitu. Artinya kalau kita makan saja ditinggalkan, padahal untuk makan mesti berbekal lah, entah masak entah beli, itu aja ditinggalkan. Semestinya azur, apa azur? Semestinya al-kadzib, al-ghibah, asyatem, ya kan? Semestinya berdusta, ghibah, mencela, itu semestinya yang nggak perlu biaya apapun ditinggalkan, ya kan? Tinggalkan itu berdusta, tinggalkan itu ghibah, tinggalkan itu mencela. Nah, itu tinggalkan. Juga al-amalabihi, tinggalkan al-amalabihi, tinggalkan perbuatan yang haram. Tinggalkan perbuatan yang haram. Termasuk apa tadi disebutkan beberapa gamblang ya dalam matan, ya kan. Juga tinggalkan al-jahla, ya kan. Jangan sampai itu dalam berbuat tidak lurus. Apa al-jahla itu? Mujanabatur rusdi. Apa itu? Jauh dari perangai lurus. Kudune gampangane ada apa gitu, ya kita cukup subhanallah, kan gitu, cukup la ilaha illallah, cukup masya Allah, kan gitu, atau astagfirullah, gitu tuh namanya lurus. Jangan mencela apa yang diciptakan oleh Allah, malah dinosial, itu namanya bodoh, ya kan? Itu namanya jahil, namanya bodoh, tuh nggak tahu namanya, itu namanya bodoh. Sebetulnya kamu diberi kayak seperti ini itu cuma kamu supaya subhanallah, supaya begitu, supaya kita mengucap masya Allah, supaya begitu, itu maksudnya, itu maknanya. Di apa aja itu memang Allah ada itu ujian kita sejauh mana kita mau memuji, mau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersikap tidak tahu, bodoh, ya kan, malah mencela waktu. Ya kan, itu mencela hari. Jadi yang kedua, ya, yang ketiga sekarang. Ada 3 atau semuanya? 3 atau 4? 5 atau? Jadi nggak apa-apa, itu pendek kok. Nggak apa-apa, pendek. Wa min hikami syami annal ghaniya ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi bil ghina. Haitsu inna Allah Ta'ala qad yassara lahul husula ala ma yashtahi min ta'amin wa syarabin wa nikahin mimma abakhallahu syar'an wa yassarahu lahu qadran wa yashkuru rabbahu wa yassarahu lahu qadran wa yashkuru rabbahu ala hadhihi ni'mah wa yadhkuru akhahu al-faqira alladhi la yatayassaru lahu al-husulu ala dhalik fayajudu alaihi bisadaqah wal ihsan. Dan di antara hikmah puasa bahwasanya seorang yang berkecukupan itu mengetahui kadar nikmat Allah Ta'ala yang atasnya dengan kecukupannya itu, sebagaimana Allah Ta'ala telah memudahkan baginya untuk mendapatkannya atas apa yang diinginkannya dari makanan dan minuman dan juga nikah, dari apa yang Allah Ta'ala halalkan secara syar'an dan memudahkan bagi dirinya itu dengan kemudahan, dan supaya dia bersyukur kepada Rabb-nya atas nikmat itu, dan mengingat saudaranya yang fakir yang mana tidak dimudahkan hal tersebut untuk dia dapatkan, dan kemudian si al-ghaniya itu tadi
memberinya dengan sedekah dan juga berbuat baik kepadanya. Wa min hikamis siyami at-tamarrunu ala dhabtin nafsi wa sayyitaratu 'alaiha hatta yatamakkana min qiyadatiha lima fihi khairuha wa sa'adatuha fid dunya wal akhirah wa yabta'ada an yakuna insanan bahimian la yatamakkanu min man'i nafsihi an ladzatiha wa syahawatiha lima fihi maslahatuha. Dan di antara hikmah puasa melatih untuk mengendalikan nafsu dan mengambil alih atasnya sehingga mampu untuk mengendalikannya, yang mana hal tersebut adalah kebaikannya, bahagianya di dunia dan akhirat, dan jauh dari menjadi manusia yang bersifat kebinatangan yang tidak mampu menahan dirinya dari kelezatan nafsunya dan syahwatnya, yang mana di dalamnya tersebut, di dalam pengendalian tersebut ada kemaslahatan baginya. Wa min hikamis siyami ma yahsulu minal fawaidi sihhayati an-natijati an taqlilit ta'am wa irahatil jihazil hadmi fatratan muayyanatan wa tarassu bi ba'dil fadlati wa rutubati ad-darati bil jismi wa ghairi dzalik. Dan di antara hikmah puasa, apa yang didapatkannya itu dari faedah-faedah yang dari manfaatnya itu adalah kesehatan, selamat dari yang dihasilkan dari sedikitnya makanan dan beristirahatnya organ-organ pencernaan beberapa waktu yang tertentu, dan menghentikan juga sebagian sisa-sisa dan kelembapan yang membahayakan badan ataupun selainnya. Ya, ikhwah, yang terakhir ya, hikmah yang ketiga, 4 dan 5. Yang ketiga disebutkan di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, puasa itu yang kaya bisa tahu kadar nikmat Allah Ta'ala memberi dia kaya. Ya gitu, itu penting. Jangan sampai orang itu kaya nggak tahu kalau dia kaya. Tapi kalau dia nggak pernah puasa nggak tahu kalau dia kaya. Ya kan, orang kalau nggak puasa nggak tahu kalau dia itu kaya. Karena orang itu betapapun kayanya, kalau nggak pernah miskin kan nggak ngerti kalau kaya. Yang gitu, nggak tahu kalau kaya karena nggak pernah miskin. Kita sehat itu nggak pernah tahu kalau sehat itu adalah enak. Kalau nggak merasakan sakit kan gitu. Barang loro kayak yo ini kayak nikmat. Kan gitu. Nikmat, sama ini nikmat. Ketika kita merasakan malam sakit. Juga itu juga sini hikmahnya puasa. Bisa mengerti kadar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bila orang itu tertahan menahan jiwanya dari apa yang nikmat, ya kan? Dari apa yang nikmat, yang dia bolak-balik begitu kan gitu. Nah, terus dia kehilangan nikmat itu, maka dia akan tahu kadar kenikmatan yang Allah menyampaikan dia pada hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya hal itu membawa dia untuk supaya hatinya menghamba kepada Allah. Hatinya akhirnya menghamba kepada Allah, mensyukuri Allah, berterima kasih kepada Allah dengan cara dermawan kepada sesamanya dengan sedekah dan ihsan. Itu akan dia pahami. Ya, akan dia penuhi itu, akan tercapai itu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu pentingnya puasa ya, agar bisa mengerti ya'rif ya. Bisa ngerti tahu kadar nikmat. Jangan sampai kayak tadi itu enggak tahu kadarnya bumi gitu. Bumi itu kita pakai terus tapi enggak tahu kadarnya apa. Ternyata untuk penting bumi itu untuk
dijadikan alamat, jadikan dalil, kan? Jadikan dalil. Allah itu Maha Agung. Pokoknya tahu nyawang. Ya urung, tapi percaya. Ya percaya. Dalil apa? Nah, bumi ini kan dalilnya. Kan dalilnya bumi kan itu aja. Nah, yang nomor 4, yang nomor 4 apa nomor 4? Nomor 4, pentingnya manusia apa jemaah? Pentingnya manusia olah jiwa. Olah jiwa. Sebagaimana pentingnya olah raga. Ya kan? Kalau olahraga apa kita? Kalau olahraga itu apa? Olahraga badannya bisa kuat, ya, bisa kuat. Olahraganya lari, ya, bisa lari jauh, kan gitu. Badannya sehat. Nah, juga sama kita seolah jiwa, supaya jiwa bisa kuat tanggung jawab. Nah, gitu. Itu puasa itu namanya olah jiwa. Sini dalam matan dinamakan apa tadi? Dinamakan tamarrun, ya. Apa? Tamarrun, ya kan? Olah jiwa. Kalau di dalam sarahnya apa? Siyasatun nafsi wa riyadatuha. Kan itu kan? Namanya mengatur jiwa dan olah jiwa sehingga jiwa menjadi kuat. Kenapa? Karena memang jiwa itu butuh olah jiwa. Gitu. Jiwa butuh diolah supaya jiwanya menjadi kuat gitu, supaya jiwanya kuat. Nah, mengolahnya jiwa dengan cara apa? Puasa. Olahraga itu apa? Dengan cara lari, jalan, renang, ya kan? Memanah. Nah, itu namanya itu olahraga. Kalau olah jiwa, puasa. Itu puasa namanya olah jiwa. Makanya orang pemuda kalau udah mampu nikah tapi belum bisa menikah, suruh puasa. Kenapa? Nanti jiwanya akan kuat mengendalikan, ya kan? Mengendalikan nafsu, ya kan? Akan kuat. Fa innahu lahu wija. Terakhir yang kelima apa jemaah? Yang kelima, puasa juga ada hikmahnya, apa itu? Menghasilkan kesehatan dalam menguatkan badan, dalam menolak madharat. Kenapa? Supaya anggota badan pencernaannya juga ada istirahat. Jangan dipakai terus. Nah, itu istirahat nanti akan jadi sehat. Jadi kalau kita ya perlu mata perlu tidur, pencernaan juga perlu istirahat. Nanti biar sehat. Ya, itu ya. Berarti rampung pasal pertama dan kedua sesuai target, alhamdulillah, walaupun mundur sedikit, ya kan itu. Itu ya Pak, mungkin yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi kita di sini isanya toh sama lagi kayak tadi, kita berjamaah, nanti baru kita pulang lewat jalan dan berjalan naik sepeda motor, ya itu. Itu ya Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.